Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sehat-sehat? Oke, menurut harap kalian semuanya sehat dan dalam lindungan Allah. Hari ini bertemu kembali bersama dengan Bu Nurul. Kita akan belajar bersama seperti waktu-waktu yang lalu. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita baca doa terlebih dahulu yang akan Bu Nurul pimpin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan doa ini nanti kita bisa belajar bersama dengan lancar dan kalian semuanya bisa belajar dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Islam. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar Al-Islam tentang hari kiamat. Hari ini kita akan belajar tentang adab berpakaian adil dan istiqomah. Tetapi sebelumnya, perkenalkan bahwasanya di kelas 5 ini ada 2 guru pengampu, yaitu yang pertama Bu Nurul mengampu di kelas 5.3 dan Bapak Rohmat Roywaldi SPD, biasa dipanggil dengan Pak Roy, akan mengampu di kelas 5.1 dan 5.2. Mari kita mulai belajarnya anak-anak. Perhatikan, Bu Nurul memiliki 2 gambar. Gambar yang pertama itu yang tidak berwarna dan gambar yang kedua adalah yang berwarna. Gambar yang berwarna itu adalah foto anak-anak SD Muhammadiyah 16 yang sedang belajar di dalam kelas. Oke, perhatikan perbedaannya. Pada gambar yang berwarna ini merupakan gambar yang menunjukkan pakaian yang tidak menutup aurat. Sedangkan pada gambar yang berwarna menunjukkan pakaian yang menutup aurat. Baiklah anak-anak, kita mulai belajarnya. Islam itu adalah agama yang sempurna. Terbukti bahwasanya Islam itu mengatur seluruh kehidupan manusia, baik itu dalam perilaku, dalam ucapan, perkataan, dalam penampilan, dan dalam berpakaian. Nah, seperti bab yang kita pelajari hari ini yaitu tentang berpakaian. Ketahuilah anak-anak bahwasanya fungsi pakaian bagi seorang muslim itu tidak hanya memperindah penampilan saja, tetapi memiliki 3 fungsi. Yang pertama ini adalah menutup aurat, yang kedua memperindah penampilan, yang ketiga menjaga tubuh. Hal ini sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 29 yang artinya akan Bu Nurul bacakan. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat.
Kita lanjutkan anak-anak. Apa toh aurat itu? Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi, baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Hukum menutup aurat itu adalah wajib bagi seseorang yang sudah masuk usia balik. Apa itu usia balik? Usia balik adalah dewasa. Orang yang sudah dewasa itu bisa membedakan hal itu baik ataupun buruk. Maka jika sudah dewasa, dia harus menutup auratnya ketika dia itu sholat maupun ketika dia itu keluar dari rumahnya maupun ketika dia itu berhadapan dengan orang yang bukan muhrimnya. Adapun batas aurat laki-laki itu adalah bagian tubuh antara lutut hingga pusar. Jadi kalian yang laki-laki mesti menutup lutut hingga pusarnya, tidak boleh terbuka. Sedangkan batas aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Hei Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam berpakaian. Jadi kita itu berpakaian tidak asal memakai pakaian yang mahal, yang bagus, yang kita miliki. Tetapi harus memperhatikan 3 hal ini, diantaranya 1, pakaian harus sesuai dengan ajaran Islam, harus menutup aurat. Yang kedua, pakaian harus sesuai dengan nilai seni, kepatutan dan keindahan bagi pemakainya. Orang Indonesia hendaklah memakai pakaian yang sesuai dengan adat yang dimiliki oleh orang Indonesia. Tidak memakai pakaiannya orang luar negeri yang itu tidak sesuai dengan adat istiadat kita. Yang ketiga adalah mempertimbangkan aspek kesehatan. Sebagaimana fungsi pakaian itu melindungi diri kita dari penyakit dan dari gangguan cuaca. Jadi kalau memakai pakaian itu mestinya harus sesuai dengan kesehatan. Apakah itu akan melindungi kita dari terik matahari? Akan melindungi kita dari hujan, akan melindungi kita dari angin yang besar. Nah, itu harus dipertimbangkan ketika kita berpakaian. Anak-anak, sebagai seorang muslim, ketika kita hendak memakai pakaian, mesti ada tata caranya. Yang pertama, membaca basmalah. Kemudian yang kedua, mendahulukan anggota badan yang kanan. Yang ketiga, perlu diperhatikan, laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra atau emas. Kalau perempuan boleh. Yang keempat, menutup aurat. 5, pakaian harus bersih dari najis.
6. Ketika melepas pakaian, kita dahulukan anggota badan yang kiri. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan pokok bahasan kita yang pertama, yaitu adab berpakaian? Jika kalian belum paham, maka kalian bisa mengulang kembali dari atas. Sekarang Bu Nur akan lanjutkan kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu adil. Adil itu berasal dari bahasa Arab adilun, artinya adalah seimbang. Secara istilah bisa diartikan meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima dan memberi sesuai haknya, menghukum yang jahat sesuai kesalahan dan pelanggarannya. Islam tidak membeda-bedakan antara miskin dan kaya, antara pejabat atau rakyat, antara tua atau muda, antara orang Arab ataupun bukan. Tetapi setiap perbuatan yang kita lakukan, jika itu perbuatan baik akan mendapatkan pahala. Dan jika itu adalah kejahatan yang kita lakukan, maka siapapun pelakunya akan mendapatkan dosa. Hal ini sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 9. Waqasitu innallaha yuhibbul muqasitin. Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Perintah berbuat adil juga terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini menunjukkan Islam itu memerintahkan umat Islam untuk berbuat adil kepada siapapun. Bahkan Nabi Muhammad menyatakan akan memotong tangan Fatimah, putri yang sangat ia cintai, jika Fatimah mencuri. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini menunjukkan bahwa keadilan itu harus ditegakkan kepada siapapun. Setelah kita bahas tentang adil, sedikit kita akan lanjutkan bahasan kita tentang istiqomah. Istiqomah memiliki arti secara bahasa yaitu tegak lurus. Bisa juga diartikan teguh pendirian. Secara istilah, istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekaligus menghadapi tantangan dan godaan. Gambaran orang yang memiliki sifat istiqomah bagikan batu karang di tengah lautan yang tidak akan tergeser oleh terjangan ombak. Sikap istiqomah ini dianjurkan oleh Allah di dalam surah yang ke-41 ayat 30. Akan Bu Nurul bacakan untuk kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih. Gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi anak-anak, balasan orang yang bersikap teguh dalam mempertahankan keislaman dan keimanan itu adalah surga. Orang yang teguh pendirian akan masuk surga sesuai janji Allah di dalam surah yang ke-41 ayat 30. Nah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Beberapa materi sekaligus Bu Nurul sampaikan kepada kalian. Insya Allah kalian bisa mengulang-ulang kembali, memahaminya kembali, dan akan semakin paham nanti ketika kalian mengerjakan latihan-latihan. Karena dengan mengerjakan latihan itu akan mengulang memori kita, akan mengajak kita untuk kembali mempelajari sehingga materi yang sudah kita pelajari akan semakin kita pahami. Baiklah anak-anak, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Nurul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.